Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sidik Firmadi. Saya adalah salah satu dosen dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi yang menjadi peserta sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Pada video ini, saya akan menampilkan video pengajaran saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam video pengajaran saya tersebut, saya sedang mengajar mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan pada pertemuan kelima. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, pada pertemuan kelima sedang membahas materi good governance. Pada mata kuliah tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian pemerintahan, pengertian lembaga-lembaga pemerintahan, fungsi dari lembaga-lembaga pemerintahan, dan mampu menjelaskannya kembali. Selanjutnya, bagaimana cara saya mendelivery materi? Saya menyampaikan materi itu secara tatap muka di dalam kelas menggunakan bahan materi atau bahan pembelajaran PowerPoint. Selanjutnya saya berinteraksi dengan para mahasiswa dan mahasiswi, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, kemudian untuk berpendapat, untuk berdiskusi, dan selanjutnya sharing antara saya dengan mahasiswa. Dan yang terakhir, asesmen. Bagaimana saya mengasesmen atau memberikan nilai. Saya pribadi berusaha memberikan nilai secara objektif, memberikan nilai sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang saya pertimbangkan dalam pemberian nilai, yang pertama adalah absensi atau kehadiran, kemudian pengerjaan atau pembuatan tugas-tugas yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, jawaban pada saat UTS dan jawaban pada saat UAS atau ujian akhir semester. Semua komponen tersebut saya periksa dan saya pertimbangkan hingga akhirnya saya memberikan nilai akhir kepada mahasiswa. Berikut video pengajaran saya pada mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan pada pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, saya absen terlebih dahulu. Amelia, Desci, Sasi tidak hadir ya? Juliawati hadir. Arya, Fitri, Gina, Aska, Rajendera, Ananda Riana hadir, M. Ananda hadir, Rasti hadir, Mutiara hadir. Ya, terima kasih. Satu orang belum hadir. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan pertemuan kelima, melanjutkan pertemuan keempat di minggu kemarin. Setelah minggu kemarin atau pertemuan keempat, kita mempelajari struktur dan fungsi lembaga pemerintahan sesuai dengan rencana pembelajaran semester RPS. Selanjutnya hari ini di minggu kelima atau pertemuan kelima, kita akan mempelajari tema atau materi good governance. Oke, selanjutnya untuk good governance ada yang sudah pernah mendengar atau sudah familiar mungkin ya dengan konsep atau kalimat good governance ini. Jadi good governance ini pada umumnya itu diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang bersih dan baik. Nah, berdasarkan United Nations Development Program atau UNDP, itu terdapat 9 prinsip dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Yang pertama itu akuntabilitas, kemudian yang kedua partisipasi,
Selanjutnya ada transparansi atau keterbukaan, ada efisiensi dan efektivitas, kemudian ada kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, ada visi strategik atau strategic vision, kemudian responsif, dan yang terakhir itu berorientasi pada konsensus, begitu. Nah, inilah 9 prinsip good governance. Jadi pemerintahan yang baik itu harus mencerminkan 9 prinsip ini menurut UNDP begitu. Nah, yang pertama akuntabilitas. Artinya pemerintahan itu harus dijalankan bertanggung jawab. Ya, setiap kebijakan, kemudian pengelolaan anggarannya itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, contohnya misalnya bertanggung jawabnya itu seperti apa? Artinya kegiatan-kegiatan atau anggaran-anggaran yang dikeluarkan atau dilaksanakan oleh pemerintah itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, itulah wujud dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Misalnya ketika pemerintah membelanjakan APBD-nya atau APBN, kalau dalam hal ini pemerintah pusat misalnya, ya dia harus sesuai dengan pos anggaran yang sudah tertuang dalam Undang-Undang APBN kalau pemerintah pusat. Kalau di daerah tentang sesuai dengan Perda, peraturan daerah tentang APBD. Nah, itu adalah contoh dari prinsip akuntabilitas. Jadi nggak boleh misalnya tidak ada payung hukumnya, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan atau menggunakan anggaran untuk hal tersebut. Itu tidak boleh karena tidak mencerminkan prinsip tanggung jawab atau akuntabilitas. Kemudian partisipasi. Nah, partisipasi itu jelas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan itu harus melibatkan partisipasi masyarakat. Itu baik dalam musyawarah, baik dalam musyawarah perencanaan maksudnya ya. Kemudian pada saat implementasi salah satu program, implementasi misalnya kegiatan itu harus melibatkan masyarakat. Nah, partisipasi. Kemudian transparansi harus terbuka. Itu. Jadi pemerintah itu harus terbuka. Terbuka apa? Ya terbuka terkait dengan informasi-informasi. Harus disampaikan kepada masyarakat. Pengelolaan anggarannya gimana, total APBD-nya, total APBN-nya. Jadi dana yang dikelola masyarakat pemerintah itu ada berapa, nah itu harus disampaikan. Misalnya membangun jembatan, membangun jalan, itu harus disampaikan. Nah, transparansi. Jadi terbuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kemudian efisien dan efektif. Artinya efisien dan efektif itu seperti sekarang ini ya. Sekarang kan di era pemerintahan baru Prabowo Gibran itu sedang rame-ramenya efisiensi anggaran. Nah, itu salah satu contoh. Jadi efisiensi anggaran di sini bukan berarti pemerintah itu pelit gitu ya. Tidak. Tapi pemerintah itu mengefektifkan atau mengefisienkan anggaran hanya untuk memang program-program yang benar-benar produktif atau bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Jadi dikurangi kan era Prabowo ya, dikurangi kayak rapat-rapat, studi banding itu dikurangi. Nah, itu contoh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Kemudian kesetaraan, ya tidak boleh pandang bulu, ya. Kesetaraan itu artinya ya semua rakyat Indonesia itu harus dilayani, harus mendapatkan akses pembangunan yang sama, harus dilibatkan yang sama, begitu ya. Tidak boleh misalnya ya ada diskriminasi berkaitan suku, agama, ras gitu ya, diskriminasi membeda-bedakan ya antara yang kaya yang miskin. Nah, itu tidak boleh. Membedakan gender ya, laki-laki perempuan tuh nggak boleh. Nah, setara itu artinya seluruh masyarakat itu harus mendapatkan pelayanan dan akses yang sama dari pemerintah di semua bidang gitu ya. Kemudian tegaknya hukum tadi artinya pemerintah harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Ya, adanya supremasi hukum itu. Mereka dalam bertindak itu harus sesuai dengan aturan hukum. Termasuk jika ada pelanggaran, ada penindakan itu juga harus sesuai dengan aturan hukum. Kalau contoh misalnya gini, sekarang buat KTP, buat kartu keluarga gitu ya, itu di undang-undang tentang administrasi kependudukan itu gratis, nggak ada biayanya. Jadi mengurus dokumen kependudukan itu gratis. Nah, ketika ada pungli ya, pungutan liar diminta 50.000, 100.000, itu artinya pemerintah melanggar tegaknya supremasi hukum.
gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau tegaknya supremasi hukum itu artinya pemerintah harus menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan hukum yang telah dibuat ya oleh pemerintah itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya strategic vision atau visi strategik gitu ya. Jadi pemerintahan yang baik itu punya visi ke depan gitu, maksudnya visi strategik itu. Nah, tidak boleh kemudian hanya memikirkan saat ini saja. Contoh, ya kita memang perlu ya mengelola sumber daya alam. Tetapi kita harus memperhatikan alam ini rusak atau enggak. Karena kan anak cucu kita itu masih butuh hidup gitu ya. Dengan lingkungan yang nyaman, yang sehat, dengan negara yang ya sehat, terbebas dari polusi gitu. Jadi tidak boleh kemudian serta-merta karena kita memang butuh keuntungan untuk pemasukan negara atau pemasukan pemerintah kemudian secara apa ya, secara tanpa memikirkan dampak ke depan gitu, itu sumber daya alam dikelola dengan tidak memperhatikan lingkungan itu tidak boleh. Nah, jadi harus punya visi ke depan. Kemudian responsif, responsif itu cepat tanggap ya. Jadi ketika ada keluhan dari masyarakat, pemerintah itu harus merespon cepat. Itu. Kemudian berorientasi pada konsensus. Ada yang tahu berorientasi pada konsensus itu maksudnya seperti apa? Konsensus itu apa? Ada yang tahu? Konsensus. Ini masih ada hubungannya dengan konsep partisipasi, ya, dengan prinsip partisipasi. Jadi konsensus itu kan kesepakatan. Artinya pemerintah itu harus menjalankan pemerintahan ya berdasarkan kesepakatan. Contohnya kan gini, partisipasi atau melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu kan wadahnya atau tempatnya, ruangnya itu kan biasanya di musrenbang ya, musyawarah rencana pembangunan. Beberapa kelompok kepentingan, stakeholder gitu ya, itu kan diundang. Mereka menyampaikan aspirasi suaranya, mau apa, pengen apa, begitu ya kepada pemerintah. Nah, kemudian dalam forum tersebut itu kan terjadi konsensus, terjadi kesepakatan. Oh ya sudah, kesepakatannya kita mengutamakan dulu pembangunan ini misalnya, karena harus disesuaikan dengan kemampuan atau kekuatan anggaran yang dimiliki pemerintah gitu, gitu ya. Kita sepakat fokus ini dulu tahun ini, nanti tahun depan fokus ke program lain atau ke masalah lain begitu. Nah, maka konsensus itu atau kesepakatan itu harus menjadi orientasi pemerintah gitu. Kalau memang misalnya pada musrenbang itu disepakati terwujudlah konsensus bahwasannya anggaran pendidikan gitu akan ditingkatkan misalnya 10 miliar karena banyak orang yang putus sekolah misalnya ya contohnya. Maka ya harus benar-benar ditambah 10 miliar kalau mau mencerminkan good governance ini. Begitu ya. Ini good governance. Itu ya materi dari saya untuk pertemuan kelima. Jadi konsep dari good governance. Nah, di sini kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman mahasiswa pernah mengalami gitu ya, kejadian apa dalam bidang pelayanan atau apa yang mungkin bisa menjadi contoh atau mirip dengan 4 konsep ini. Silakan kalau ada yang ingin apa yang mau bertanya gitu ya, kita diskusi supaya memang tidak hanya dari saya gitu ya secara pribadi. Jadi kita ada sharing yang mungkin ingin bercerita tentang pengalamannya atau ingin berdiskusi atau bertanya yang berkaitan dengan tema perkuliahan kita hari ini. Ya, terima kasih. Aska ya, silakan. Bapak mohon izin, ini mungkin berdasarkan ketidaktahuannya Aska ya Pak ya. Nah, untuk good governance ini kan menurut UNDP ada 9 prinsip nih Pak. Nah, tadi berkaitan efisien dan efektif yang berusaha pemerintah terapkan gitu. Namun kan di dalam 9 prinsip good governance ini ada prinsip lain yaitu partisipasi, transparansi, dan berorientasi pada konsensus Pak. Nah, mengingat status quo sekarang nih Pak, di zaman sekarang ini kan banyak banget kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba disahkan nih Pak. Iya.
Dan itu kan dalam kurun waktu yang singkat lah kalau misalkan sepengetahuan publik gitu. Nah, untuk letak partisipasi masyarakatnya itu Pak, kalau misalkan si kasusnya kayak gitu nih Pak, tiba-tiba kebijakannya disahkan, itu letak partisipasinya tuh saat kapan gitu Pak? Apakah ada yang karena keterbatasan pengetahuan Aska nih Pak, jadi kapan gitu, kok bisa tiba-tiba disahkan, jadi di sebelah mana gitu partisipasi masyarakat atau rakyatnya gitu Pak? Gitu aja sih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Aska. Jadi memang benar ya, di good governance ini salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik itu harus ada partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tapi tadi Aska mencontohkan ada beberapa Pak aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat kurang ruang partisipasi masyarakatnya atau sangat kurang ruang dalam melibatkan masyarakat dalam membahas aturan atau kebijakan tersebut. Nah, itu memang benar ya. Saya juga mengamini gitu ya. Saya juga setuju sudah sering kan ya beberapa kali viral begitu pemerintah kita mengeluarkan aturan, undang-undang itu memang tidak cukup melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, ruang-ruangnya itu contohnya dari apa sih Pak begitu. Nah, kalau sejauh perjalanan pemerintahan kita selama ini Aska, biasanya ruang-ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah itu satu melalui musrenbang tadi ya, musyawarah rencana pembangunan. Kalau konteksnya dalam hal-hal pembahasan mau menyusun pembangunan daerah begitu ya, anggaran-anggaran daerah begitu. Kemudian kalau membuat aturan itu biasanya ruang-ruangnya itu disediakan dalam uji publik. Nah, seharusnya idealnya ya, pemerintah itu harus selalu melakukan uji publik atau hearing atau sarasehan atau seminar atau apapun itu namanya, gitu ya. Yang penting itu menjadi forum, ruang melibatkan suara-suara masyarakat. Nah, jadi contohnya misalnya sedang membahas undang-undang tentang apa. Sebaiknya ya, undang-undang tersebut itu diuji publik. Artinya pemerintah menyusun draft misalnya. Ya, silahkan draft itu disampaikan saja kepada masyarakat begitu. Ada masukan enggak, ada kritikan enggak gitu, ada saran-saran enggak dari ya ormas, dari LSM dan lain sebagainya. Nah, atau dalam forum resmi misalnya, bisa kan DPR mengundang gitu. Ya apapun namanya, harusnya ruang-ruang seperti itu. Nah, tetapi faktanya beberapa memang itu cukup dinilai cukup tidak memberikan ruang gitu kepada masyarakat. Makanya dampaknya Aska, banyak kan undang-undang yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi itu. Karena masyarakat merasa ruang partisipasi kurang, merasa ditinggalkan dan hanya menguntungkan sekelompok atau segelintir orang. Digugatlah ke Mahkamah Konstitusi. Banyak yang demo begitu kan, bakar ban, bahkan mungkin bisa anarkis dan lain sebagainya. Itulah bukti ketika prinsip partisipasi ini tidak dijalankan dengan penuh, tidak dibuka aksesnya secara luas. Dulu ada rame-rame kan undang-undang tentang revisi KPK kan seperti demo seluruh Indonesia, kemudian undang-undang Omnibus Law dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau pertanyaannya ruang-ruangnya itu harusnya seperti apa gitu. Ya itu tadi, kalau levelnya dia pembangunan melalui musrenbang, terus kalau misalnya dia dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sebenarnya harus melalui uji publik gitu ya. Kemudian melalui semacam seminar atau apapun itu namanya, tapi dalam forum yang benar-benar terbuka, ruang itu benar-benar dibuka gitu ya, melalui media sosial resmi pemerintah, website resmi pemerintah sebenarnya bisa gitu. Nah, eh, terakhir saya pengen mengatakan gini Aska, sebenarnya di era saat ini, di mana internet, di mana teknologi informasi itu sudah berkembang pesat, kita sudah nggak berjarak,
Kita bisa berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia, mau dia di Amerika, dia di Jerman, kita juga tetap berkomunikasi. Artinya apa? Artinya pemerintah itu sebenarnya nggak boleh dan nggak bisa lagi ngeles atau banyak alasan kalau dia tidak menjalankan ini. Sekarang pemerintah mau alasan apa? Mau alasan susah sekarang melibatkan partisipasi? Nggak bisa. Malah lebih hemat, mudah. Mungkin dulu belum ada internet, belum secanggih sekarang dunianya. Harus ngumpulin orang, ngasih makan, ngasih minum, iya anggaran boros. Sekarang mah gampang, upload aja di sosial media. Udah banyak yang bisa baca, banyak yang bisa komen. Oh pasal ini melanggar, pasal ini melanggar, pasal ini merugikan rakyat. Artinya sekarang itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Karena sekarang tuh lebih hemat, lebih murah, nggak perlu ngundang rapat manual, harus ngasih snack di hotel segala macam. Bikin aja IG resmi, bikin aja Twitter resmi dan lain sebagainya gitu ya. Silahkan berikan masukan atau silahkan ketik masukannya secara rapih, kirim ke email kami, nah, misalnya email DPR RI misalnya. Kan gitu Aska ya. Jadi kalau ada pemerintah yang masih ngeles alasan, wah berarti pemerintahnya itu melanggar prinsip-prinsip ini. Nah kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya Aska. Terakhir satu lagi mungkin, terima kasih teman-teman semua telah hadir dalam mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan pertemuan kelima yang membahas masalah good governance. Sampai bertemu pada minggu depan atau pertemuan ke-6 dengan tema atau dengan materi sesuai RPS kita itu pada pertemuan ke-6 kita akan mempelajari atau membahas materi dengan tema birokrasi dan administrasi publik. Jadi setelah kita mengetahui prinsip-prinsip tadi tata kelola pemerintahan yang baik, minggu depan kita akan membahas birokrasinya. Bagaimana birokrasi selama ini bekerja? Apakah memang secara nyata sudah mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik atau belum gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.